Abraham Samad berpolitik dengan tanda tanya, itulah judul tema kita yang akan dibahas kali ini. Dan saat ini di studio sudah ada Beni Kaharman dari Demokrat. Dan nanti kita juga akan terhubung dengan Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, yang menyampaikan konferensi persnya tentang adanya pertemuan-pertemuan yang dilakukan antara Abraham Samad dengan petinggi-petinggi PDIP dalam upaya pencalonan dirinya sebagai calon wakil presiden yang akan mendampingi Jokowi pada Pilpres yang lalu. Dan nanti juga kita akan terhubung dengan mantan Wakil Ketua KPK Bibit Samatrianto mengenai kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran kode etik dalam tuduhan yang disampaikan oleh Hasto Kristianto. Saya ke Pak Beni dulu. Pak Beni, ini kalau kita bicara soal apa yang terjadi, ya. Apa yang ada di benak Anda pertama kali? Ya, saya sangat kaget ya. Kaget. Begitu dapat berita yang tidak pernah saya imajinasikan. Artinya ini tidak pernah terbayangkan sama sekali sebelumnya. Saya bayangkan semacam ini ya. Dan yang tidak dibayangkan artinya apakah tuduhan ada pertemuan itu atau tidak ada pertemuannya? Yang tidak pernah saya bayangkan itu ya, bahwa Pak Abraham Samad, Ketua KPK itu seperti itu. Ya, bagaimana dia gagal menjadi calon wakil presiden dan konon yang menggagalkan itu adalah Pak Budi Gunawan, lalu dia balas dendam dan membatalkan Budi Gunawan dengan menjadikan Pak Budi Gunawan sebagai tersangka. Sebetulnya sebenarnya bukan KPK yang membatalkan kan? Artinya hanya yang menunda itu adalah presiden. Tapi kan dengan cara menetapkan beliau jadi tersangka kan begitu. Artinya ini sebuah proses. Apakah betul gitu ya? Di luar imajinasi saya, di luar bayangan saya ya. Dan makanya tadi menurut saya kalau betul ini bukan pelanggaran kode etik lagi. Bukan pelanggaran kode. Bukan, ini sebuah kejahatan. Ini sebuah tindakan pelanggaran hukum berat yang juga sama nilainya dengan korupsi juga. Artinya kalau pelanggaran hukum ini kita bicara pidana artinya. Iya, pidana. Kalau pidana pelanggaran hukum ya ini pidana. Kalau kita bicara pidana kan mestinya harusnya ada pasalnya kan yang dilanggar kan. Tidak ada pidana kalau tidak ada pasalnya. Undang-undang Tipikor kan bisa. Undang-undang KPK kan bisa memberi janji ya, dengan menggunakan kekuasaan, menyalahgunakan kekuasaan, itu adalah esensi korupsi. Sehingga sebetulnya ini juga bisa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Karena dilakukan oleh pimpinan KPK, tentu bobotnya jauh lebih berat. Kalau ini betul, sekali lagi, kalau ini betul. Tapi saya sampai saat ini tidak yakin. Anda tidak yakin? Saya tidak yakin. Mengapa Anda tidak yakin? Tokoh Abraham Samad yang saya yakin selama ini saya sangat menjunjung tinggi pimpinan KPK, Pak Abraham Samad, Pak Bambang Wijoyanto, kemudian pimpinan KPK yang lainnya, Pak Bushro Mukhodas, ya, kemudian Pak Zulkarnain, ya, dan pimpinan KPK yang lain, kita anggap sebagai tokoh hukum yang punya integritas, yang tidak gampang untuk digoda oleh kekuasaan tawaran politik dan kekuasaan semacam ini. Makanya yakin? Saya tidak yakin itu. Tidak yakin ya? Karena tidak yakin, maka saya katakan kalau itu betul, maka ini sebuah kejahatan yang besar. Anda tidak yakin bahwa Abraham Samad melakukan itu? Saya tidak yakin. Artinya Anda meyakini bahwa ini adalah fitnah. Oleh sebab itu, saya meminta teman-teman PDIP, Pak Sekjen PDIP harus mampu menunjukkan bukti kepada publik. Menunjukkan bukti kepada Komite Etik KPK kalau nanti dibentuk, ya. Dan juga siapkan saksi-saksinya. Dan saya tidak bisa membayangkan kalau tidak betul, ya. Bagi saya juga aneh. Bagaimana mungkin PDIP sebagai partai politik yang saat ini berkuasa, presiden mereka yang punya, dewan pemilu legislatif mereka menang, begitu gampang melakukan fabrikasi isu untuk mendiskreditkan KPK. Ya, itu bayangan saya hampir tidak mungkin. Artinya
apakah betul atau tidak betul ini peristiwa, bagi saya sungguh mengagetkan. Mengagetkan. Sungguh. Anda tidak yakin bahwa Abraham Samad Saya melakukan tidak itu? yakin itu ya. Ya. Tapi juga saya Tidak yakin bisa juga kalau- imajinasikan bagaimana seorang tokoh PDIP, pimpinan PDIP, Ibu Megawati, Bukan Ibu Mega yang sekjennya menyatakan ini, Pak adalah Hasto, pelaksana tugas ya, pelaksana Sekjen. tugas, tentu tidak mungkin melaksanakan ini tanpa konsultasi dengan pimpinan partainya ya, dalam bayangan saya ya. Jadi mereka Anda ini menuduh bahwa sosok Megawati kan begitu menyetujui ya. hal ini? Tidak, iya. Jadi tidak mungkin. Oleh sebab itu juga susah bagi saya untuk mengatakan saya tidak percaya dengan Pak Sekjen, PLT Sekjen PDIP, Pak Hasto. Ya. Saya boleh mengatakan, mungkin ada betulnya. Mungkin ada Sebab tidak mungkin mereka berani melakukan Kalau tidak punya bukti. fabrikasi semacam ini kalau tidak ada bukti. Nah, oleh sebab itu, demi menyelamatkan KPK, demi nama baik KPK, juga demi nama baik PDIP, Presiden juga, ya, peristiwa atau kasus ini harus dibuka sejelas-jelasnya. Dibukanya kepada sejelas-jelasnya ini seperti apa? Karena kan Bisa sebetulnya dibuka kedua-duanya sejelas-jelasnya. sudah melakukan konferensi pers. Yang ini menuduh, yang ini mengatakan tidak. Dua-duanya Pak Hasto sudah menyampaikan fakta itu. Pak Fakta atau tuduhan menurut Anda? fakta, ya fakta menurut dia tuh ya kan. oke. Jadi ini kan fakta menurut Pak Hasto. Menurut masing-masing, menurut ya? Pak yang dia katakan Pak Hendro Priyono juga bisa memberikan testimoni. Kemudian sejumlah menteri dalam kabinet juga tahu soal ini. Ya. Tapi di pihak lain Pak Ketua KPK juga sudah menyampaikan klarifikasi bahwa itu fitnah. Ya. Ya, dan tentu ada semua konsekuensi hukumnya. Kalau ini fitnah, maka Pak Hasto harus siap dengan konsekuensi hukum atas tindakan yang dia lakukan. Pertanyaan saya adalah apa sekonyol itu ya PDIP bisa melakukan? Artinya, Oleh sebab itu saya bisa mungkin ada betulnya. Oleh sebab itu daripada kita berspekulasi, saya minta pihak PDIP, pihak KPK coba jelaskan ini. Pak Hasto tadi, Bang Benny, Ya. sebetulnya kan dua-duanya sudah menjelaskan ada konferensi pers. Tapi intinya, salah satu mana yang betul pasti ada yang konyol di sini ya. Persis. Kita akan sambung di segmen berikut. Oke.